Saudara, kabar duka datang dari Bekasi, Jawa Barat. Dua anggota keluarga yang terdiri dari ibu dan anak meninggal karena COVID-19. Sementara sang ayah yang juga positif COVID masih dirawat di rumah sakit. Ibu dan anak yang meninggal dimakamkan di TPU Pedurenan. Hal ini disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPU Kota Bekasi, Yayan Sopian. Yayan mengatakan ini adalah peristiwa pertama di Bekasi saat ibu dan anak meninggal karena COVID dan dimakamkan bersamaan. Pemerintah Kota Bekasi menambah petugas malam di lokasi pemakaman khusus COVID-19. Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan 2 lahan dengan kapasitas 200 makam yang diperuntukkan bagi pemakaman jenazah korban COVID-19. Terus meningkatnya angka kematian COVID-19 di Bekasi membuat pemerintah kota menarik petugas makam dari TPU lain untuk membantu petugas makam khusus COVID. 6 petugas makam dari TPU Perwira dan TPU Jatisari diperbantukan. Kita terhubung melalui sambungan telepon bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPU di Kota Bekasi, di pemakaman di Kota Bekasi, Yayan Sopian. Selamat sore, Pak Yayan. Selamat sore, Pak Yayan. Ya, kami berusaha untuk menghubungi Ketua atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPU di Kota Bekasi, saudara, untuk mengkonfirmasi benarkah ada 2 anggota keluarga ibu dan anak yang kemudian dimakamkan secara bersamaan karena satu keluarga dikonfirmasi positif COVID-19 dan bagaimana kondisi di pemakaman sendiri, karena ada seperti yang saya sampaikan tadi ada sejumlah petugas dari TPU lain yang diperbantukan. Sudah tersambung bersama kita Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPU Kota Bekasi, Yayan Sopian. Selamat sore, Pak Yayan. Selamat sore, Bu. Pak Yayan, kami sudah mendapatkan visualnya, tapi saya kembali konfirmasi kepada Anda. Jadi benar ya, Pak, ada ibu dan anak yang positif COVID dan kemudian dimakamkan secara bersamaan ya? Betul, Bu. Iya. Kebetulan satu keluarga itu 3, yang orang tuanya, yang bapaknya itu masih di ICU, Bu, di rumah sakit Hermina. Anda bisa sampaikan kepada kami, adakah mekanisme yang berbeda ketika biasanya kan dimakamkan satu-satu ya, Pak, ini dimakamkan secara bersama. Bagaimana kemudian diputuskan bahwa iya dimakamkan secara bersamaan saja? Maksudnya dimakamkan bersama tapi lain lubang, Bu. Gitu. Kita dijajarkan, diberdekatkan aja. Satu keluarga bukannya satu lubang, 2. Nggak bisa begitu, iya. Oke, kami konfirmasi, kami lihat sih sangat berdekatan ya, Pak ya. Ada sekat tanah begitu kalau visual yang kami dapatkan. Bapak bisa cerita, tampaknya ada banyak sekali kalau visual yang kami sedang tayangkan saat ini, ada beberapa juga makam yang baru. Gimana di TPU, Pak, di sana? Di TPU Pedurenan ini sampai saat ini sejumlah 332. 332, Pak? Iya, dari awal ya, dari awal pertama bulan Maret, berarti selama 7 bulan ini berjumlah 332. Dan pada saat ini yang dimakamkan kemarin 7 dan pada hari ini 3 jenazah. Hari ini 3 jenazah, artinya korban baru ya, Pak ya? Iya, yang itunya yang protokol. Yang protokolnya sejumlah 250 makam. Kalau yang positifnya 82 makam. Yang positif, benar-benar positif berdasarkan hasil diagnosa. Jadi diperlakukan sama atau hampir sama, Pak, yang diduga masih suspek sama yang positif, Pak, kalau di TPU? Sama juga, Bu, ya pakai protokol COVID. Oke, Pak Yayan juga bisa cerita bagaimana petugas di sana. Tadi saya sudah sampaikan ke pemirsa kalau sampai harus diperbantukan para petugas dari TPU lain karena saking banyaknya di sana. Sebenarnya bukan TPU lain, semuanya masih pengawasan kami, 3 TPU ini. Di Kota Bekasi itu kan ada 3 TPU, Bu. Jatisari, Perwira, sama Pedurenan. Kebetulan ditunjuk sama Pak Wali Kota berdasarkan perda yang ada, Pedurenan, TPU Pedurenan. Dari awal dulu itu saya tarik dari TPU Perwira sama TPU Jatisari, sebanyak digabung dengan TPU Pedurenan itu 21 orang. Kesininya kan setelah ada PSBB itu Pak Wali berhasil menurunnya sangat drastis. Ya kadang-kadang kita laporan nihil, 1, 2 nihil, banyak kan nihilnya.
Nah, mulai peningkatan ini dari bulan Agustus, dari awal Agustus. Kami kami kewalahan karena untuk mengatur jadwal pemakaman. Akhirnya kami tarik kembali yang dari Jatisari dan dari Perwira. Hanya untuk sementara aja, mereka juga punya tugas masing-masing di TPU masing-masing. Tapi karena ratusan ya, 300-an tadi Pak Yayan sampaikan. Pak Yayan, ini kasus pertama di Bekasi yang satu keluarga yang kasus jadi korban COVID-19? Pertama kali. Pertama ya? Kali. Iya, adanya di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakamulya. Oke. Pertama kali biasanya Pak Yayan cerita tadi biasanya hanya ada 1, 2 kemudian nihil, itu yang kita harapkan sebenarnya nihil ya Pak ya. Lantas bagaimana kesiapan dari petugas atau TPU di sana Pak, karena melihat tren hari-hari ini kok semakin banyak, Pak Yayan juga cerita tadi. Kami persiapkan yang tadi saya bicarakan. Pertama kali saya untuk penambahan tenaga. Karena untuk mengatur waktu datangnya jenazah, ya tetap kami pergunakan semuanya APD yang lengkap, ya. Dan untuk mempersiapkan lahan juga. Dan yang kenapa kami minta diperbantukan dari 2 TPU itu, karena kami bikin stok lubang. Jadi si jenazah itu tidak lama menunggu. Oke. Sudah siap lubang. Datang jenazah langsung masuk gitu aja. Oke. Singkat Pak Yayan, tapi APD lengkap ya Pak buat semua petugas di sana? Alhamdulillah APD dari Dinkes kita itu sangat respon. Dari dinas kita juga di Perkinta sangat respon. Kebetulan ya sangat perhatian kepala dinasnya, termasuk Ibu Sekdisnya. Setiap hari monitor kami. Apalagi yang namanya dengan Pak Wali Kota itu sangat respect banget. Responsif ya Pak ya? Oke. Pak, terima kasih, semoga aman-aman terus, apapun penambahannya Anda sampaikan tadi bertambah terus ya Pak ya. Pak Yayan, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di Kompas Petang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPU Pedurenan Kota Bekasi, Yayan Sopyan, terima kasih.